Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anandaku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anandaku semua dalam keadaan sehat ya, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, saya akan mempresensi dulu. Apakah ada yang tidak hadir pada kesempatan hari ini? Baik, semuanya hadir ya. Tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit. Bagus. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya kita melakukan doa dulu agar pembelajaran kita menjadi lebih hikmat, ilmu yang kita dapat tidak masuk telinga kanan keluar telinga kiri atau bahkan mental begitu ya. Agar ilmu yang kita dapatkan juga dapat kita aplikasikan, dapat berkah juga. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita melakukan doa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di minggu yang lalu saya sudah sampaikan ke anandaku semuanya bahwasanya pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas mengenai teks narasi. Mungkin anandaku semua sudah ada yang membaca sedikit mengenai apa itu teks narasi begitu. Sebelum kita melangkah lebih jauh menuju pembelajaran, ya, Bapak akan memberikan pengenalan atau sebuah pengantar melalui sebuah video yang akan ditampilkan ke depannya begitu. Nah, untuk pembelajaran ini kita sudah menuju bab 3 yaitu akan membahas mengenai teks narasi. Jadi nanti anak-anakku semua akan membahas apa sih itu teks narasi begitu. Pasti akan bertanya-tanya ya kan. Nah, sebelum ke sana kita akan menonton sebuah video berikut ini. Arti 9-10 orang murid. Kita tetap dapat mengajar mereka kan, Pak? Tugas kita memanglah berat. Murid kita pun cuma sikit. Tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu ni. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Lili. Ini. Lenggang. Di mana Harun Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Baik, anandaku semua sudah menonton videonya yang ditampilkan tadi. Nah, pasti di dalam sebuah teks itu ada unsur-unsur pembangun dari sebuah teks tersebut. Ibaratkan sebuah rumah, komposisinya atau unsur itu yang membangun sebuah rumah itu apa begitu. Misal, unsur sebuah rumah itu ada batu bata, ada semen, ada cat begitu, ada paku. Nah, unsur-unsur tersebut yang membangun sebuah rumah itu menjadi sebuah rumah. Nah, di dalam teks juga seperti itu. Teks ada unsur-unsur yang membangun sebuah teks itu bisa dikatakan dia sebuah teks narasi. Nah, setidaknya ada beberapa unsur yang ada di dalam teks tersebut. Baik, kita pada kesempatan ini akan membahas apa sih unsur-unsur dari teks narasi tersebut begitu. Jadi salah satu unsur-unsur teks narasi tersebut yang pertama yaitu adanya penokohan, ya.
Yang kedua ada latar. Yang ketiga ada alur. Yang keempat ada tema. Dan yang terakhir itu ada amanat. Begitu. Nah, kelima ini merupakan unsur pembangun dari sebuah teks narasi. Begitu. Nah, bisa kita lihat ya, ada 5. Yang pertama ada penokohan, yang kedua ada latar, yang ketiga alur, keempat tema, dan kelima itu amanat. Nah, kelima unsur ini adalah unsur pembangun dari sebuah teks narasi. Begitu. Dari video yang sudah ditampilkan tadi, kita akan bedah satu persatu apa saja itu penokohan, selanjutnya apa itu latar, dan selanjutnya apa itu alur, dan tema serta amanat yang ada di dalam sebuah video yang sudah ditampilkan tadi. Baik, kita akan bedah satu persatu. Baik anak-anakku semua, kita akan bedah satu persatu dari video yang sudah ditampilkan di awal tadi. Jadi untuk unsur yang pertama, ya pastinya dalam sebuah membangun teks itu, apalagi teks ini narasi, ya pasti di dalamnya itu ada tema yang ingin disampaikan oleh penulis begitu. Nah, tema yang disampaikan oleh penulis di dalam video yang sudah ditampilkan tadi jelas ya. Temanya apa? Persahabatan. Jadi yang dibangun di dalam tema tersebut berusaha menumbuhkan sikap persahabatan di antara Akyong, Trapani, Lintang, dan sebagainya, begitu ya. Jadi persahabatan itu yang dimunculkan di dalam teks narasi tersebut melalui video yang sudah ditampilkan tadi, begitu. Nah, untuk kita lanjut ke dalam penokohan begitu. Nah, penokohannya ini tadi cukup banyak ya. Kita lihat yang pertama ada Lintang, ya. Selanjutnya ada Sahara, Akyong. Selanjutnya ada Lintang, Trapani. Selanjutnya ada Kucai sebagai ketua kelas, bukan? Dan Borek, ya. Nah, di penokohan di sini sudah jelas ya siapa saja. Lintang ini sebagai aku karena dia yang menceritakan kebanyakan cerita di dalam sebuah tersebut, dan ini adalah tokoh-tokohnya, ada Sahara, ada Akyong, ada Lintang, ada Trapani, ada Kucai, dan ada Borek, serta yang terakhir yang ketinggalan yaitu Mahar. Baik. Nah, di dalam sebuah teks narasi pasti itu akan terbangun. Di mana sih tempat ya diceritakan sebuah teks tersebut? Dari video tadi juga kita sudah lihat latar tempat dari cerita tersebut yaitu cukup banyak. Yang pertama yaitu ada di sekolah. Setidaknya kita ada 3 yang kita lihat tadi. Pertama ada di sekolah. Yang kedua di mana? Ada yang tahu? Baik, ada di bawah pohon. Selanjutnya, baik, ada di mana? Iya, di dalam gua. Nah, ada 3 ya, ada di sekolah, ada di bawah pohon, lalu ada di
gua. Ya, ada 3. Untuk alur sendiri, kira-kira apa ya alur dari teks narasi ini? Ada yang tahu? Kira-kira apa ya? Kira-kira alurnya, yo, ada yang tahu? Baik, alur yang dibangun di dalam teks tersebut adalah alur maju, ya. Jadi ceritanya itu maju ke depan, tidak ada flashbacknya, tidak ada mengingat masa lalu, apalagi masa lalu mantan ya. Canda mantan. Nah, alurnya yaitu alur maju. Dia menceritakan bagaimana pada akhirnya si Lintang, si Sahara, Akiong, Trapani, Kucai, Borek, dan Mahar ini sukses di kemudian hari. Maka dia cerita dari dia kecil, sekolahnya jelek sekali, itu daerahnya di Bangka Belitung sana. Ya, bagaimana mereka berjuang dengan keterbatasan, persahabatan mereka inilah yang akhirnya membuat mereka semangat untuk menggapai kesuksesan. Nah, itu dia menceritakan alurnya maju. Bagaimana dia dari susah menuju senang, dari dia dulu kecil sampai dia besar gitu. Maka alur yang terbangun ialah alur maju. Begitu ya. Baik, untuk amanat ya, terakhir yaitu amanat. Yang ini paling penting karena setiap teks itu pasti dia ingin menyampaikan sebuah pesan moral, pesan nilai-nilai sosial yang ada di dalam sebuah teks tersebut ya, begitu. Jadi yang perlu kita ketahui dari amanat sebuah teks tadi yang sudah kita juga lihat videonya, yaitu yang pertama, apa coba? Sudah tergambarkanlah dari alurnya mungkin, atau dari temanya, dari latarnya juga gimana, lihat penokohannya. Baik, oke, mantap. Yang pertama yaitu jangan mudah menyerah, ya. Yang jelas jangan mudah menyerah dan putus asa. Baik, yang kedua apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu yang kedua apa? Baik, jangan pesimis ya. Jangan pesimis, jelas. Kita nggak boleh pesimis. Pesimis tuh jangan ada. Kita harus terus optimis. Jangan pesimis. Selanjutnya lagi. Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Baik, berjuang dengan gigih. Yang jelas, kalau namanya optimis, pasti kita harus berjuang. Sejak 3 ini dulu ya. 3 ini merupakan amanat dari sebuah teks tadi dan videonya juga kita udah lihat cuplikannya. Yang pertama jangan mudah menyerah, jelas kita harus semangat di dalam menjalani kehidupan bagaimanapun tantangan yang kita hadapi, kita harus tetap semangat, tidak boleh putus asa. Yang kedua, jangan pesimis, optimis. Kita yakin pasti bisa berjuang, pasti bisa, sesulit apapun itu kita harus tetap optimis. Baik, anak-anakku semua. Yang ketiga itu berjuang dengan gigih, jelas. Bagaimanapun kesuksesan itu ya karena ingin menggapai sukses pasti harus dilakukan dengan gigih. Tidak ada itu orang sukses itu dengan malas-malas. Bahkan ada istilah tidak ada orang bodoh tapi yang ada orang pemalas. Ya, makanya kita harus berjuang dengan gigih, tidak boleh malas. Apalagi untuk menggapai cita-cita Anda. Ada yang ingin menjadi dokter, yang ingin menjadi polisi, ingin jadi tentara, bahkan menjadi wirausaha pun, ya. Anda harus berjuang dengan gigih, tidak boleh malas. Nah, begitu. Nah, mungkin kelima inilah faktor atau unsur yang membangun sebuah teks narasi itu menjadi sebuah teks. Yang pertama ada penokohan, ada latar, ada alur, ada tema, serta ada amanat. Nah, baik, ada yang ditanyakan sampai di sini? Baik.
Kalau tidak ada, Bapak akan memberikan sebuah penugasan sebagai bahan evaluasi setelah pembelajaran kali ini. Apakah anak-anakku semua memperhatikan? Apakah anak-anakku semua memperhatikan yang seksama ya? Apakah paham setidaknya materi ini? Begitu nanti akan saya tampilkan sebuah teks yang baru begitu, dan juga sebuah cuplikan yang baru. Anak-anakku semua menentukan mulai dari temanya, alurnya bagaimana, latarnya bagaimana, penokohannya bagaimana, amanatnya bagaimana begitu. Ditambah anak-anakku juga. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sudah jelas dengan materi yang disampaikan, sudah jelas dengan tugas yang ingin diberikan, tidak ada pertanyaan lagi. Baik, Bapak akhiri. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Semoga pembelajaran kali ini dapat dipahami. Semoga kita segera bersua, itu yang penting ya. Please deh ya, COVID jangan lama-lama. Baik, terima kasih atas perhatiannya anak-anakku semua. Bapak pamit undur diri. Wawahuafiq wa'akmamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terus jaga kesehatan. Kalau keluar rumah ingat terus jaga protokol kesehatan, mencuci tangan, pakai masker, dan jangan lupa jaga jarak. Oke? Baik. Dadah, sampai jumpa.